Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Semoga kita tetap diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketemu dengan saya lagi di mata kuliah IPBA. Hari ini kita menempuh pertemuan ke-13, di mana melanjutkan pertemuan ke-11, 12, dan ke-13 ini terkait project based team, ya, yang kemarin kita diskusi terkait bagaimana cara menentukan sumber-sumber dan fakta pada proyek yang kalian kembangkan. Kemudian untuk pertemuan ke-13 ini kita akan berdiskusi terkait uji coba, kemudian umpan balik dan revisi dari eh, produk ataupun proyek yang kalian telah kembangkan. Jadi untuk pertemuan ke-13 ini terkait tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, teman-teman nanti mahasiswa dapat memahami konsep dan pentingnya uji coba, ya, dalam proyek atau proyek pengembangan produk edukatif yang telah kalian lakukan selama pertemuan 11. Nanti pertemuan ke-13 ini adalah akhir dari tugas proyeknya, di mana tugas proyek ini adalah tugas ketiga dari empat tugas yang nanti akan diserahkan kepada mahasiswa pada pertemuan selanjutnya. 14 dan 15 itu nanti ada tugas keempat. Selanjutnya tujuan pembelajaran kedua yaitu teman-teman nanti bisa mempelajari metode pengemban- pengumpulan umpan balik yang efektif. Jadi nanti selain saya nanti menyampaikan tugasnya seperti apa di pertemuan ke-13 ini, kemudian rubrik penilaiannya seperti apa, tentu saja nanti juga saya akan sampaikan terkait bagaimana metode-metode yang bisa kalian lakukan untuk umpan balik, uji coba, dan revisi, gitu ya. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu teman-teman bisa menerapkan umpan balik untuk melakukan revisi dan penyempurnaan produk edukatif yang teman-teman kembangkan. Jadi flashback dan rencana ke depan, ya. Kemarin teman-teman telah diminta untuk mengembangkan produk edukatif, ya. Nanti bagaimana eh, idenya, kemudian itu di pertemuan ke-11, kemudian pertemuan ke-12 bagaimana teman-teman nanti meletakkan konten-konten berupa fakta, informasi-informasi yang kredibel pada produk edukatif yang teman-teman kembangkan. Kemudian eh, sekarang ini kita memasuki tahap uji coba dan umpan balik, gitu ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah tugas yang diberikan kepada teman-teman di pertemuan ke-13, di mana nanti teman-teman nanti diminta untuk melakukan uji coba. Jadi produk yang teman-teman telah kembangkan kemudian diuji cobakan. Nanti bisa subjeknya uji coba ada beberapa pilihan, seperti misalnya teman-teman satu kelas, gitu ya. Kemudian ada siswa, siswa ini nanti bisa fluktuatif, bisa nanti mulai dari SD, SMP, SMA, sesuai nanti tujuan atau sasaran produk edukatif yang teman-teman kembangkan. Kemudian ada yang juga umum, kemudian ada yang misalnya ada guru atau dosen atau yang lainnya, yang nanti teman-teman bisa pilih sesuai sasaran dari produk edukatif yang telah dikembangkan. Ya, jadi subjek atau sasarannya disesuaikan dengan sasaran yang telah teman-teman tetapkan, gitu ya. Yang kedua yaitu terkait metode, metode pengumpulan balik, yaitu nanti ada peer review. Jadi nanti ada semacam telaah atau penilaian saran yang dilakukan oleh ahli, kemudian nanti diberi masukan dan teman-teman nanti melakukan revisi. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini
yaitu pemberian angket berupa pernyataan-pernyataan yang nanti akan diberikan ke sasaran dan eh, dihasilkan responnya seperti apa. Yang selanjutnya adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini nanti teman-teman kelompoknya masing-masing atau kelompok dari sasaran subjek produk edukatif teman-teman yang nanti menilai dan memberi saran, memberi penilaian dari produk edukatif yang telah dikembangkan untuk dilakukan penyempurnaan produk. Selanjutnya yaitu FGD, Forum Discussion Group. Ini nanti bisa melakukan misalnya brainstorming apa kelemahannya dari produk teman-teman yang telah dikembangkan, kemudian apa kelebihannya, kemudian nanti dari kelemahan itu nanti bagaimana cara untuk menyempurnakan, memperbaiki dari berbagai aspek dan berbagai bidang eh, latar belakang dari forum yang teman-teman gunakan. Selain itu, eh, nanti teman-teman juga diminta melakukan eh, semacam membuat ringkasan dari umpan balik, kemudian s- melakukan catatan revisi yang dilakukan ya berdasarkan masukan-masukan dari sasaran maupun metode yang telah dilakukan. Kemudian teman-teman juga diminta untuk melampirkan penilaian dari produk media edukatif yang telah teman-teman kembangkan dari sasaran yang teman-teman minta untuk melakukan penilaian. Jangan lupa nanti dokumentasi, dokumentasi proses selama teman-teman melakukan uji coba, kemudian metode pengumpulan, umpan balik, dan seterusnya pada pembelajaran ke-13 ini atau pada proses pengembangan media edukatif mulai dari pembuatan, kemudian penilaian, kemudian revisi dan penyempurnaan itu didokumentasikan dengan baik karena nanti juga diminta untuk dilampirkan. Nah, selanjutnya yaitu terkait refleksi. Refleksi ini saya minta untuk teman-teman nanti melakukan refleksi secara tim karena ini nanti tugasnya berbasis tim. Jadi saya minta untuk merefleksikan setiap nama di anggota kelompoknya, eh, merefleksikan apa yang dipelajari pada proyek edukatif pengembangan media edukatif ini, kemudian apa tantangan yang dihadapi, dan bagaimana cara dan pengalaman serta etika dalam melakukan pengembangan sampai penilaian, kemudian sampai uji coba dan refleksi ini nanti secara akademis dilakukan. Mungkin nanti ada tantangan secara personal, kemudian ada tantangan secara kelompok. Silahkan nanti disampaikan pada sebuah catatan atau isai gitu ya. Setiap nama pada anggota timnya silahkan nanti membuat dan ditandatangani untuk nanti bisa direfleksikan dan disempurnakan. Mungkin nanti pada saat ada tugas lain yang berbasis tim based project lagi, teman-teman nanti bisa mengambil pengalaman dari refleksi tugas 3 ini gitu ya. Nah, untuk rubrik penilaian pada pertemuan ke-13 ini yaitu pada poin 3.4 terkait uji coba dan revisi, di mana nanti teman-teman mahasiswa melakukan uji coba dan revisi berdasarkan umpan balik. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat laporan revisi yang menunjukkan tanggapan terhadap umpan balik serta perbaikan yang signifikan secara konten dan teknis disertai dokumentasi prosesnya. Jadi nanti laporan uji coba, ya laporannya, kemudian revisinya, apa yang apa yang direvisi, apa catatannya, kemudian apa yang teman-teman telah lakukan untuk menyempurnakan atau merevisi produk edukatif yang telah teman-teman kembangkan. Jadi itu adalah
rubrik penilaian dari pertemuan ke-13 ini. Oke, selanjutnya eh, yang saya sampaikan tadi itu adalah inti dari pertemuan ke-13 ini, di mana nanti teman-teman diminta melakukan uji coba, tapi sebelum saya melakukan diskusi ya di sesi yang selanjutnya, saya ingin sampaikan bahwasanya uji coba itu kenapa harus dilakukan. Kenapa uji coba itu sangat penting dan kenapa umpan balik itu sangat penting untuk tidak hanya penyempurnaan, tetapi nanti teman-teman nanti bisa melakukan praktek ilmiah terkait penyempurnaan. Jadi uji coba itu penting. Yang pertama karena uji coba itu bisa memungkinkan kita mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan produk yang telah teman-teman kembangkan itu secara langsung. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat produk itu menurut teman-teman sudah bagus, sudah baik, kemudian sudah sempurna itu menurut teman-teman. Tapi nanti berdasarkan sasaran yang produk itu nanti digunakan belum tentu. Sehingga nanti ketika ketika uji coba itu dilakukan kepada sasaran itu wajib nanti dilakukan identifikasi sehingga nanti teman-teman juga bisa oh ini bagusnya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Itu dari berbagai macam sudut pandang khususnya sasaran yang menggunakan media edukatif yang telah dikembangkan. Yang kedua, memberikan wawasan bagaimana produk akan diterima oleh audiens. Jadi wawasannya seperti ini. Oh, produk ini misalnya menarik, produk ini misalnya kurang pas untuk digunakan karena sasarannya sudah tidak relevan, misalnya seperti itu nanti bisa didapatkan dari proses uji coba. Sehingga uji coba ini Eh, saran saya juga sangat penting dilakukan, tidak hanya mengembangkan produknya saja, tetapi langsung uji coba dalam menggunakan sesuai dengan sasaran yang teman-teman tetapkan. Nah, tujuan tujuan uji coba dan umpan balik yang pertama untuk verifikasi tentu saja. Verifikasi ini menguji apakah produk dapat berfungsi sesuai rencana. Jadi teman-teman kan membuat produk itu pasti ada tujuan manfaatnya yang baik. Apakah sudah eh, mendekati atau sudah tercapai nanti eh, produk yang dikembangkan sesuai dengan tujuan atau belum itu untuk verifikasi. Yang kedua, evaluasi. Tentu saja setiap produk itu pasti ada kelemahannya maupun kekuatannya sehingga evaluasi ini diminta nanti yaitu mengidentifikasi apakah produk sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan kebermanfaatannya sesuai dengan sasarannya. Yang ketiga, penyempurnaan, di mana menggunakan umpan balik untuk memperbaiki dan mengoptimalkan produk. Itu juga menjadi tujuan utama dalam proses uji coba ini. Jenis-jenis umpan balik yang diperlukan nanti tidak hanya secara visual, tetapi nanti yang pertama kualitas materi. Di mana karena pertemuan sebelum-sebelumnya juga terkait konten, umpan balik dan uji coba nanti saya minta terkait kualitas materinya, kontennya, apakah yang disampaikan pada produk itu mudah dipahami dan sesuai dengan audiens atau tidak. Yang kedua, desain dan presentasi. Karena teman-teman mengembangkan produk, tampilan utama itu nanti harus minimal menarik perhatian gitu ya. Sehingga teman-teman nanti secara desain dan presentasi itu sudah bagus dan terutama mudah diakses. Yang ketiga yaitu dampak tentu saja. Dampak ini indikatornya apakah produk yang kalian kembangkan, produk edukatif itu memberi pengaruh atau perubahan terhadap audiens. Jadi teman-teman nanti produknya sudah dibaca, digunakan, apakah teman-teman audiens itu ada perubahan, minimal perubahan pengetahuan, nanti lama-lama nanti perubahan perilaku. Seperti itu.
Metode uji coba yang tadi saya sampaikan di awal itu ada banyak sekali. Saya rangkum ini ada 4 dan juga lain-lain misalnya seperti itu. Yang pertama terkait teman sekelas atau sejawat, di mana eh, pada metode ini ya untuk menguji produk dengan rekan-rekan sesama mahasiswa untuk mendapatkan perspektif dari orang yang memilih pengetahuan dasar tentang topik. Jadi karena teman sekelas atau teman sejawat ini memiliki pengetahuan yang relatif sama ya dari kalian, sehingga nanti eh, ketika metode ini kalian lakukan, kalian mendapatkan sudut pandang baru dari orang yang memiliki pengetahuan yang sama dengan kalian. Mungkin teman-teman kalian itu memiliki pengetahuan yang lebih, misalnya seperti itu, juga bisa dimasukkan saran dan masukan, dan nanti perbaikan yang telah kalian lakukan juga bisa ditampilkan. Yang kedua yaitu terkait siswa, metode siswa dan remaja. Jadi nanti ketika produk ini kalian uji cobakan kepada siswa atau uji coba dengan kelompok siswa, memberi wawasan langsung terkait audiens target. Jadi ketika misalnya target kalian adalah siswa SMP, SMA, atau SD, itu nanti langsung kalian dapat, oh, produk yang saya kembangkan atau yang kami kembangkan itu ada manfaatnya atau tidak pada audiens secara langsung. Jadi nanti manfaatnya, kemudian proses penggunaannya, itu kalian bisa nanti mendapatkan data-data itu untuk menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan produk. Yang ketiga yaitu terkait umum ya, di mana nanti menguji produk yang lebih luas daripada audiens yang siswa. Sehingga kalau umum ini ya memiliki minimal latar belakang yang berbeda ya, kemudian memiliki pengetahuan yang sangat-sangat berbeda, kemudian nanti memiliki misalnya seperti sosial budaya yang berbeda dan seterusnya sesuai dengan target yang kalian tetapkan untuk menilai pemahaman dan daya tarik produk. Sehingga nanti daya tarik produk itu bisa kalian gunakan ya, kemudian kalian perbaiki dan kalian sempurnakan. Yang ketiga itu dosen, di mana eh, dosen ini nanti bisa menggunakan angket ya, umpan balik sesuai dengan bidangnya, karena dosen nanti bidangnya sendiri-sendiri, keahliannya sendiri-sendiri, yang nanti misalnya pada saat semester 7 atau 8 itu ada skripsi, dan dosen ini menjadi istilahnya adalah validator, penilai, dan yang nanti menilai dan memberi masukan untuk penyempurnaan produk. Yang kemudian lain-lain ini dapat melibatkan kelompok-kelompok spesifik seperti komunitas gitu ya, kemudian organisasi-organisasi non-profit misalnya BPBD, kemudian misalnya komunitas-komunitas pecinta lingkungan. Ketika sasaran kalian memang itu, jadi disesuaikan dengan sasaran yang kalian tetapkan untuk menyempurnakan produk ini. Pengumpulan umpan balik ya juga memiliki banyak metode. Yang pertama itu review. Ya, review ini umpan balik yang diberikan oleh teman sejawat. Keunggulannya yaitu memberi perspektif seimbang karena teman sejawat memahami konteks dan tujuan dari proyek kalian. Proyek ini saya berikan kepada satu kelas di mana memiliki tugas yang sama, sehingga teman-teman satu kelas kalian itu juga memiliki pemahaman terkait tugas ini dan proyek yang telah kalian kembangkan gitu. Nah, untuk proses, setiap kelompok memberi umpan balik konstruktif pada produk kelompok lain. Jadi, kelompok satu memberikan umpan balik atau masukan, saran untuk perbaikan produknya, kemudian kelompok selanjutnya kepada kelompok selanjutnya, dan seperti itu nanti. Sehingga nanti masukan-masukan, saran itu dicatat menjadi dasar perbaikan. Yang kedua, kuesioner, ini pengumpulan data melalui pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara sistematis, di mana keunggulannya yaitu dapat mengumpulkan umpan balik dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Jumlahnya besar, kemudian cocok untuk audiens yang lebih luas. Sehingga nanti
teman-teman bisa menggunakan metode kuesioner ini ketika sasaran kalian itu misalnya umum, sehingga perlu jumlah yang besar. Saya sarankan memang menggunakan metode kuesioner ini. Prosesnya yaitu di mana kalian nanti akan memberikan kuesioner pada audiens, ya, kemudian pernyataannya atau pertanyaannya diberi skala untuk dianalisis hasilnya nanti. Selanjutnya itu diskusi kelompok, di mana di dalam satu kelompok itu nanti akan diminta mengeluarkan idenya, pendapatnya terkait produk yang dikembangkan, kemudian saran untuk penyempurnaan. Ini kalian bisa gunakan secara intern dari kelompok kalian untuk menunjang penyempurnaan produk. Keunggulannya yaitu memberi ruang untuk ide-ide bisa saling bertukar gitu ya, kemudian mendapat pemahaman yang lebih komprehensif terhadap audiens tertentu yang telah kalian tetapkan. Di mana nanti prosesnya yaitu kelompok membahas berbagai aspek produk, mengidentifikasi kekuatan kelemahan, dan mencatat ide-ide perbaikannya. Selanjutnya FGD di mana di sini yaitu terkait diskusi pada kelompok kecil untuk mendapatkan umpan balik yang mendalam tentang produk. Jadi FGD ini bisa kalian lebih spesifikkan khusus mengundang ahli-ahlinya. Misalnya ada teman kalian yang misalnya sudah memiliki kemampuan dalam desain, kemudian memiliki pemahaman desain yang baik dan menarik itu seperti apa, kalian undang, kalian ajak diskusi secara mendalam. Sehingga ketika diskusi ini dilakukan secara mendalam, dimungkinkan eh, ide-ide dan perbaikan itu lebih mengena dan mendalam, sehingga reaksi audiens terhadap produk itu nanti akan sesuai dengan rencana dan dampak yang kalian tuju. Prosesnya ya di mana mengundang ya baik audiens atau ahli untuk berdiskusi dan memberi saran yang lebih mendalam. Oke, cara menganalisis umpan balik saya sampaikan ada 4 trik atau apa ya, cara yang bisa kalian lakukan secara sistematis gitu ya. Yang pertama, kalian melakukan kategorisasi dari umpan balik yang telah kalian lakukan, di mana misalnya kelompokkan umpan balik berdasarkan topik, misalnya konten, desain, dan dampak yang di awal tadi saya sampaikan. Jadi dikelompokkan terlebih dahulu. Oh, ini pada aspek konten, umpan baliknya ini. Kemudian aspek desainnya, umpan baliknya ini, sarannya ini, proses perbaikan yang telah kami lakukan ini, hasilnya ini, seperti itu. Dampaknya juga sama. Jadi dikelompokkan, dikategorisasi dari hasil umpan balik. Yang kedua adalah menyaring umpan balik. Tidak semua umpan balik itu harus diimplementasikan perbaikannya. Tentukan yang paling relevan, misalnya seperti itu, sesuai dengan target, sesuai dengan skema project yang telah kalian tetapkan. Sehingga saya yakin setiap umpan balik itu juga ada yang misalnya nyeleneh itu atau di luar konteks dari produk Anda. Sehingga ada umpan balik itu kita kesampingkan, dan ada umpan balik yang memang kita prioritaskan untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu terkait analisis kritis. Jadi di mana nanti ada evaluasi apakah umpan balik itu nanti konsisten dan tujuan proyek. Kalau nanti kalian lebih dalam lagi, misalnya di mata kuliah skripsi ini nanti ada analisis terkait validitas, kemudian reliabilitas dan seterusnya. Yang keempat yaitu identifikasi pola dan tren, di mana nanti apakah ada umpan balik yang muncul berulang, ya, kemudian polanya seperti apa, kemudian nanti kalian identifikasi masalah yang memang itu menjadi baik permasalahan produk kalian, sehingga itu nanti ketika konsisten saran-saran pada satu aspek, misalnya kontennya, berarti kontennya yang kalian masukkan di dalam produk kalian itu nanti harus diperbaiki secara menyeluruh, seperti itu. Revisi, ya, bagaimana revisi?
produk berdasarkan umpan balik. Yang pertama adalah prioritaskan umpan balik yang signifikan. Sehingga nanti umpan balik itu fokus kalian yaitu pada umpan balik memiliki dampak besar terhadap produk kualitasnya. Jadi saya sarankan memang kualitas ketika aspek yang diumpan balikan adalah itu, kalian fokus ke aspek kualitasnya. Sehingga nanti eh, kualitas produk kalian bisa meningkat. Yang kedua, aspek yang lemah, misalnya desain. Desain kalian misalnya tidak sebegitu bagus, atau konten atau metodologi yang kurang efektif berdasarkan analisis. Sehingga kalian perbaiki sesuai dengan prioritasnya. Kemudian lakukan uji coba berulang. Jadi nanti uji coba itu bisa kalian lakukan lebih dari satu kali, ya. Karena misalnya setelah revisi, setelah perbaikan pertama, itu kalian uji cobakan lagi, misalnya seperti itu. Untuk apa? Di mana bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan atau revisi yang telah kalian lakukan itu sudah berhasil. Kalau kalian cuma melakukan revisi sekali, kalian klaim ini sudah berhasil, belum tentu. Sehingga disarankan memang dilakukan uji coba lebih dari satu kali untuk mengukur apakah revisi perbaikan penyempurnaan produk kalian itu telah benar-benar diberikan dampak positif atau berhasil dilakukan revisi. Dan yang terakhir adalah dokumentasi proses, di mana saya harapkan teman-teman nanti tetap melakukan dokumentasi, baik secara misalnya foto, kemudian video, atau apapun. Jadi misalnya dokumentasi itu tidak hanya semacam foto, video, tetapi misalnya hasil. Kalau kalian misalnya ada angket yang kalian gunakan di metodologi, itu hasil penilaian angketnya itu kalian dokumentasikan. Bisa kalian arsipkan, kemudian kalian scan untuk nanti dijadikan pelaporan. Contoh diskusinya misalnya tampilkan contoh nyata atau studi kasus produk edukatif yang telah kalian lakukan ya melalui proses uji coba dan revisi. Nanti kalian di pertemuan selanjutnya itu nanti akan melakukan eh, semacam presentasi dari produk yang telah kalian sempurnakan. Kemudian nanti saya juga minta pada saat diskusi di kesempatan yang lain, tidak di materi ini, teman-teman nanti bisa menyampaikan ke saya bagaimana proses diskusi di dalam di dalam kelompok kalian selama uji coba dan selama proses pembuatan. Apakah memang ada umpan balik ide-ide yang kalian sampaikan di dalam kelompok atau kalian menjadi anggota kelompok yang pasif. Saya harapkan kalian semua di dalam satu kelompok itu menjadi anggota yang aktif, ide-ide yang dari kalian itu bisa menjadi pemicu brainstorming yang dilakukan di dalam kelompok. Jadi itu adalah materi dari pertemuan ke-13 ini terkait uji coba, kemudian umpan balik dan revisi. Semoga nanti pada sesi diskusi kita bisa lebih mendalam dan kontekstual kendala apa misalnya yang telah kalian hadapi, mungkin bisa disampaikan ke saya pada saat proses diskusi. Kemudian nanti bisa kita berikan saran, brainstorming di dalam satu sesi diskusi. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.